Halo sahabat anggrek Indonesia, selamat berjumpa kembali bersama saya. Kali ini saya akan mengulas sedikit tentang hama anggrek. Kebetulan pada malam hari ini saya lagi patroli di pondok anggrek saya, dan nanti kita akan lihat ada yang terciduk lagi nangkring di anggrek saya. Kita lihat. Nah, ini dia. Baik, sebelum lanjut kita mengulas sedikit tentang hama ini. Jangan lupa ya, setelah jeda ikan berikut ini kita lanjut lagi. Nah sahabat anggrek, ini dia siput tanpa cangkang atau siput telanjang. Kita sedikit mengulas tentang siput tanpa cangkang. Siput tanpa cangkang, slug, merupakan siput tanpa cangkang, atau beberapa diantaranya memiliki cangkang internal yang kecil termasuk ke dalam filum moluska kelas gastropoda ya sahabat. Hewan ini hidup secara nokturnal atau aktivitasnya aktif di malam hari, dan hermafrodit serta memiliki sistem kawin yang cukup rumit. Siput tanpa cangkang kawin dengan individu lain untuk bereproduksi, akan tetapi apabila kondisi lingkungan yang merugikan, beberapa dapat melakukan self-fertilize dan menghasilkan keturunan yang sama. Deroceras laipe sering melakukan self-fertilize saat hewan tersebut jauh dari koloninya atau terisolir. Secara morfologi, siput tanpa cangkang memiliki pneumostome atau pneumostome yang dapat mengurangi pengeluaran air dengan membuka lubang pernapasan. Dua pasang antena yang terdiri dari atas okular tentakel dan peduncular tentakel yang memiliki fungsi sensori. Dan selain itu, slug menghasilkan lendir yang berfungsi sebagai pergerakan, pelekatan, reproduksi, dan perlindungan dari serangan predator. Lendir ini sering disebut dengan slime tail atau slime trail, yang dapat dijadikan petunjuk adanya kehadiran hewan tersebut ya sahabat. Jadi untuk tandanya. Telur siput berbentuk bulat transparan atau putih dan dapat pula ditemukan di lubang tanah, di bawah serasa daun, di bawah kayu, atau di bawah batu. Ketika telur menetas, juvenil memiliki morfologi yang mirip seperti dewasa ya sahabat. Salah satu perkembangannya adalah pertambahan ukuran serta perubahan pola warna ketika dewasa. Pilicaulis bleekeri tidak memiliki cangkang, tubuhnya berwarna gelap, dan terdapat garis tengah yang berwarna lebih terang dari tubuhnya. Slug ini mudah ditemukan di sekitar rumah ketika pagi hari setelah hujan turun, dan banyaknya pada malam hari di wilayah lembah. Pilicaulis bleekeri sering kali disamakan dengan lintah. Nah, kita lihat ya, mirip sekali dengan lintah. Tetapi lintah memiliki morfologi yang sama namun sangat berbeda. Lintah termasuk ke dalam filum Annelida yang dapat menyerap darah pada tubuh inangnya, sedangkan Pilicaulis bleekeri pemakan tumbuhan. Siput tanpa cangkang lainnya yaitu Mekhymatium yang memiliki warna ungu kecoklatan, memiliki 3 hingga 5 garis di tubuhnya yang berwarna coklat dan hitam.
Selain itu, di bagian belakang siput ini berwarna putih kekuningan. Berbeda dengan kedua siput tersebut, Deroceras memiliki cangkang kecil dalam tubuhnya atau internal. Deroceras laipe memiliki tubuh yang kecil, panjang mencapai 25 mm, berwarna coklat, hitam, atau kelabu. Siput ini memiliki cangkang berukuran kecil yang tertutup oleh mantel tubuhnya. Nah, sahabat, kita perhatikan ini. Siput tanpa cangkang ini merupakan salah satu hama yang penting dalam budidaya tanaman anggrek atau budidaya tanaman hias lainnya, serta untuk di budidaya tanaman hortikultura lainnya seperti tomat, kubis, sawi, jenis sawi-sawian, wortel, bayam, dan lain-lain. Namun ada beberapa orang juga yang menganggap siput atau slug sebagai hewan peliharaan, yakni dengan merawatnya di terarium. Ya, masing-masing individu atau masing-masing orang memiliki keunikan hobi tersendiri ya sahabat. Jadi mungkin di sebagian orang ini merupakan hama, di sebagian orang lagi merupakan hewan peliharaan. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memerangi hama tanpa menggunakan bahan kimia, yaitu dengan pengendalian hama saat telur dan saat masih remaja. Kita juga bisa menggunakan tembakau susur. Ya, tentu sahabat tahu tembakau susur kan, atau tembakau Jawa. Kalau di Kalimantan dikenal dengan tembakau TP. Ini cukup efektif untuk mengusir hama siput tersebut. Nah, kita lihat pergerakannya. Ini masih remaja ini. Kadang-kadang saya temukan lebih besar dari yang saat ini. Ya, ini kehadirannya di tanaman, khususnya di tanaman hias, sangat merugikan. Seperti tadi pada awal-awal video, ada bagian daun yang rusak. Nah, itu dia kelihatan bagian daun yang rusak karena gigitannya. Dia menyerang tanaman yang masih muda. Bagian tanaman yang masih muda bisa menyerang di daun, di akar tanaman, ada di bagian bunganya. Tentu ini sangat merugikan. Dan untuk di tanaman hortikultura lainnya, seperti jenis sayuran, ini sangat merugikan karena bisa memotong bagian tunas tanaman, kemudian bisa merusak buah dari jenis tomat, dan bisa merusak umbi dari jenis wortel dan lobak. Tentu ini sangat mengganggu ya sahabat, tetapi alangkah lebih baiknya kita melakukan pencegahan, yakni kita bisa menggunakan bahan-bahan organik seperti tadi saya sebutkan, bisa menggunakan tembakau atau air perasan tembakau. Ini sangat efektif. Atau kalau di jenis sayuran di lahan, kita bisa menggunakan karbofuran. Kita lihat di pondok anggrek saya ini cukup padat tanamannya. Kita kembali lagi ke tokoh utama pada malam hari ini, yakni
siput tanpa cangkang yang menyerang pada tanaman anggrek. Kita lihat, iya, pergerakannya dan sangat lengket pada tanaman dengan adanya tadi yang disebut dengan slime trail yang berfungsi sebagai pergerakan, pelekatan, dan reproduksi, dan sebagai tanda juga ya sahabat, tanda bahwa hewan ini ada di sekitar tanaman kita. Jadi kalau di keesokan harinya kita melihat tanda di daun tanaman kita, daun tumbuhan kita, ini menandakan bahwa hewan ini ada. Nah, baik sahabat alam, sahabat anggrek Nusantara, demikian liputan kali ini. Semoga bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang budidaya tanaman serta hama yang kerap kali merugikan di budidaya tanaman. Salam anggrek Nusantara, selamat malam, dan ingat selalu jaga kesehatan.